Mengapa rebranding harus ditunda? Lalu, kapan sebuah perusahaan perlu melakukan rebranding? Keputusan rebranding seperti ini sporadis dan tidak berdasar. Belum tentu perubahan ini dibutuhkan. Tunda dulu kegiatan rebranding. Halo Decision Makers, bertemu lagi dengan saya Amalia E. Maulana dalam serial Branding Solutions. Kali ini saya akan menjelaskan topik menarik yang berjudul Haruskah Rebranding? Decision Makers seperti Anda ikut dalam pertemuan akhir tahun membahas strategi jangka panjang dari brand di perusahaan. Biasanya, ada saja yang kemudian melontarkan ide untuk rebranding, baik untuk brand korporasi maupun brand produk atau jasa. Tanggapan dari key leaders beragam. Ada yang mendukung ide tersebut, namun ada juga yang menolak dan melihat ini sebagai ide yang tidak tepat. Saya akan bahas kapan rebranding harus ditunda dan kapan rebranding harus dilakukan. Sehingga pada saat ada usulan untuk rebranding, decision maker seperti Anda akan punya panduan. Saya akan mulai dengan definisi rebranding. Rebranding adalah kegiatan yang berhubungan dengan perubahan brand elemen seperti brand name, logo, hingga slogan atau tagline dan semua visual identity. Rebranding bisa dilakukan secara parsial maupun total tergantung kebutuhannya. Rebranding membutuhkan biaya dan usaha yang sangat besar. Karena itu, keputusan untuk rebranding merupakan keputusan strategis yang harus didukung oleh alasan yang kuat. Tidak bisa sambil lalu saja. Beberapa alasan menunda rebranding. Alasan pertama, rebranding karena alasan emosional untuk mencari sensasi dan perhatian publik. Saat penjualan sedang turun dan kesadaran brand tidak juga meningkat, maka langkah yang terpikir adalah mengganti brand elemen karena diduga ini adalah penyebabnya. Alasan emosional seperti ini tidak kuat untuk diikuti karena hanya berdampak jangka pendek. Anda bisa sarankan untuk kembali ke koridor cita-cita brand yang awal. Jadi, tunda dulu kegiatan rebranding. Alasan kedua, rebranding karena dorongan ego pemimpin baru. Ada kalanya pemimpin baru belum memiliki pemahaman yang penuh terhadap cita-cita brand dan kemudian sudah dengan mudah mengusulkan untuk perubahan. Keputusan rebranding seperti ini sporadis dan tidak berdasar. Belum tentu perubahan ini dibutuhkan. Merubah brand elemen tampak seperti cara tercepat untuk menunjukkan pengaruh pemimpin baru. Anda para decision makers bisa memberikan masukan kepada beliau untuk menunda rebranding. Jangan terburu-buru untuk rebranding. Ajak pemimpin baru tersebut untuk melakukan kajian brand audit dengan seksama terlebih dahulu, baru mengusulkan. Alasan ketiga menunda rebranding adalah karena untuk pengalihan isu, menutupi krisis perusahaan. Biasanya yang mengusulkan rebranding melihat ini sebagai jalan pintas untuk keluar dari krisis internal, menangkis berbagai pemberitaan buruk tentang perusahaan. Jika Anda decision makers melihat tendensi ke arah ini, maka cobalah mengusulkan untuk menunda kegiatan rebranding karena manfaatnya lebih rendah daripada kerugiannya. Alasan keempat adalah alasan kebosanan. Menganggap bahwa konsumen sudah bosan dengan nama, dengan logo, maupun dengan slogan. Sebenarnya siapa sih yang bosan? Benarkah konsumen telah bosan? Jangan-jangan orang yang telah bekerja cukup lama yang bosan dengan brand elemen yang sama.
Tunda dulu rebranding hingga ada kepastian dari hasil riset bahwa memang konsumen melihat brand elemen sudah tidak relevan lagi. Mungkin saja logo atau slogan tersebut masih efektif dan bekerja dengan baik. Tadi kita sudah membahas mengenai alasan-alasan mengapa rebranding harus ditunda. Lalu, kapan sebuah perusahaan perlu melakukan rebranding? Ada beberapa alasan. Alasan pertama boleh rebranding adalah saat ada perubahan misi, visi, dan value korporasi. Brand elemen itu merupakan cerminan dari korporasi tersebut. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan visi, misi, dan value dari korporasi, idealnya juga diiringi dengan perubahan pada brand elemen. Alasan kedua boleh rebranding adalah saat ada kebutuhan untuk retargeting dan repositioning. Bila ada kebutuhan retargeting atau ganti target, bisa jadi brand elemen yang sekarang tidak relevan lagi dengan kelompok yang baru tersebut. Dan bila ada kebutuhan repositioning atau mengganti pesan brand, visual identity yang lama belum tentu menggambarkan pesan yang baru. Alasan ketiga boleh rebranding adalah saat ekspansi ke area atau lokasi baru. Di lokasi yang baru, bisa jadi bahasanya berbeda, makna logo dipersepsikan berbeda, karenanya perlu dilakukan rebranding, mengganti brand-brand elemen yang lebih cocok dengan konsumen di area tersebut. Alasan keempat boleh rebranding adalah saat merger dan akuisisi. Ketika kedua perusahaan bergabung, maka dibutuhkan elemen baru untuk mencerminkan gabungan kedua brand tersebut. Dan ini ada hubungannya dengan membangun kepercayaan konsumen. Setelah membahas kapan rebranding harus ditunda dan kapan rebranding harus dilakukan, maka selanjutnya saya akan memberikan advice untuk persiapan rebranding. Sebelum memutuskan untuk rebranding, lakukan audit terhadap kesehatan brand. Apakah ada isu yang menyebabkan kesehatan brand terganggu? Bisakah isu ini diatasi dengan pengobatan yang ringan? Jika bisa, maka tidak harus dilakukan perubahan sebesar rebranding. Apabila insight brand audit mengidentifikasi penyakit brand yang substansial, contohnya salah target atau salah posisi, maka rebranding sangat dianjurkan. Perubahan brand elemen yang memaknai perubahan cita-cita brand dan perubahan kelompok yang dibidik merupakan strategi pengobatan agar brand sehat kembali. Melakukan brand audit akan membantu memperoleh insight yang berharga untuk menjadi pedoman selama proses rebranding. Dari sini akan tergambar apa saja yang perlu dipertahankan, apa saja yang perlu dimodifikasi atau dirapikan, dan apa saja elemen yang harus dibuang. Sebagai informasi tambahan untuk Anda para decision makers, Ethnomark Consulting adalah lembaga yang membantu proses rebranding. Ethnomark menyelenggarakan brand audit melalui pendekatan etnografi marketing. Etnografi mencari akar permasalahan kesehatan brand hingga ke akar-akarnya. Solusi pengobatan brand menjadi lebih kontekstual, lebih tajam, dan lebih impactful. Saya Amalia E. Maulana, sampai jumpa dalam Branding Solutions berikutnya.